Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang didedikasikan oleh sang master ilmu bela diri kungfu, Donnie Yen, untuk semua teman-teman yang memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Menceritakan tentang seorang detektif kepolisian Hong Kong yang mengalami obesitas setelah ditinggal pergi oleh kekasih pujaan hatinya dengan judul film Enter the Fat Dragon, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Donnie Yen di dalam film ini memerankan seorang detektif kepolisian Hong Kong yang bernama Chu Fulong. Pada pembukaan film, diceritakan Fulong sedang mengambil cuti karena pada hari tersebut dia akan melakukan sesi pemotretan dari acara pernikahannya. Karena harus memberikan angpau kepada calon ibu mertuanya, Fulong kemudian berangkat ke sebuah bank untuk menarik sejumlah uang. Ketika sedang mengantri bersama para pelanggan yang lainnya, tiba-tiba saja beberapa orang perampok berjalan masuk ke dalam bank. Para perampok segera mengeluarkan senjatanya dan kemudian memaksa manajer bank untuk memberikan uang kepada mereka. Terjebak di tengah-tengah perampokan, Fulong kemudian berinisiatif untuk menghentikan perampokan yang sedang berlangsung. Dia segera menerjang para perampok itu dan kemudian terlibat perkelahian dengan mereka. Namun para perampok segera melepaskan tembakan ke arahnya dan kemudian berhasil melarikan diri setelah melemparkan sebuah granat ke arah pintu keluar bank. Fulong berusaha untuk melakukan pengejaran dan kemudian berhasil melompat naik ke atas mobil yang digunakan oleh para perampok untuk melarikan diri. Para perampok berusaha untuk membunuh Fulong dengan cara menembakinya. Namun pada akhirnya Fulong berhasil masuk ke dalam mobil dan perkelahian pun kembali terjadi. Fulong berusaha untuk melumpuhkan para perampok itu, sementara mobil terus melaju kencang. Di tengah-tengah perkelahian, muncul para wartawan yang berusaha untuk meliput dan menyiarkan secara langsung aksi perkelahian antara Fulong melawan para perampok itu. Setelah bertarung habis-habisan, Fulong akhirnya berhasil melumpuhkan semua perampok, namun dia terpaksa harus menghentikan mobil yang sedang mereka naiki dengan cara menabrakkannya ke dalam sebuah kantor polisi. Sepulangnya ke rumah, Fulong diomeli habis-habisan oleh Chloe tunangannya. Demi untuk menjadi seorang pahlawan, Fulong sampai-sampai tidak menghadiri sesi pemotretan untuk acara pernikahan yang akan mereka lakukan. Fulong berusaha menjelaskan kepada Chloe bahwa sebagai seorang polisi sudah merupakan tugasnya untuk menghentikan para perampok. Namun alasannya itu justru membuat Chloe semakin emosi, karena Fulong lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan pernikahan mereka. Chloe melampiaskan kekesalannya kepada Fulong, sembari mencoba untuk memukulnya. Namun dia justru terjatuh dan kemudian mengalami cedera patah tulang tangan. Singkat cerita, gara-gara pertengkaran itu, Fulong dan Chloe pun akhirnya berpisah. Pada keesokan harinya, nasib malang kembali terjadi kepada Fulong. Kepolisian Hong Kong menjatuhkan sanksi kepada Fulong atas segala kekacauan dan kerusakan yang telah ditimbulkan olehnya. Dia kemudian diturunkan pangkatnya dari seorang detektif hingga menjadi seorang polisi penunggu ruangan barang bukti. Kini satu-satunya teman baik yang selalu setia menemaninya adalah sebuah vending machine yang bila dimasukkan sebuah koin, maka akan mengeluarkan sebungkus cemilan. Hari demi hari dijalani oleh Fulong di tempat kerja barunya ini, hanya dengan duduk sambil menikmati makanan ringan. Kurangnya aktivitas membuat bodi sang master kungfu yang satu ini, semakin hari pun kian semakin membuntal. Berteman dengan kesepian dalam menjalankan tugasnya menjaga ruang barang bukti kepolisian. Dia bahkan merayakan ulang tahunnya tanpa ada satupun teman di sampingnya. Namun untung saja salah seorang teman baiknya yang bernama Chen kini telah dipromosikan menjadi seorang kapten kepolisian. Chen kemudian memberikan sebuah kesempatan kepada Fulong untuk mengawal salah seorang tahanan yang akan dikembalikan kepada kepolisian Jepang. Tahanan tersebut bernama Yuji Yamamoto, yang merupakan seorang produser film porno di Jepang. Dan berangkatlah Fulong mengawal Yamamoto untuk diserahkan kepada pihak kepolisian di Jepang. Ketika sedang berada di dalam pesawat, tanpa sengaja Fulong bertemu kembali dengan Chloe, yang ternyata juga kebetulan sedang melakukan perjalanan ke Jepang. Semenjak putus dengan Fulong, Chloe memfokuskan dirinya dalam industri perfilman. Dan pada saat ini, Chloe sudah menjadi salah seorang artis wanita yang cukup terkenal. Chloe kemudian menjelaskan kepada Fulong bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Jepang untuk melakukan pekerjaannya. Setibanya di Jepang, Fulong disambut oleh Inspektur Endo dari kepolisian Jepang, beserta penerjemahnya yang bernama Maggie. Mereka bertiga kemudian membawa Yamamoto untuk kemudian diserahkan kepada markas besar kepolisian Jepang. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba saja tercium bau busuk yang sangat menyengat di dalam mobil.
Mereka pun kemudian segera menepikan mobilnya di toilet umum terdekat. Inspektur Endo mengawal Yamamoto masuk ke dalam toilet, sementara Fulong dan Maggie menunggu mereka di parkiran mobil. Ketika sedang boker di dalam toilet, tiba-tiba saja Yamamoto diserang oleh seorang pria tak dikenal yang berusaha untuk membunuhnya. Tanpa sempat mengenakan celananya, Yamamoto segera berlari ketakutan keluar dari toilet untuk menyelamatkan dirinya. Fulong berusaha untuk mengejar Yamamoto, namun dia berhasil melarikan diri. Sementara itu, Inspektur Endo malah membawa kabur mobil yang mereka kendarai. Tidak perlu waktu lama hingga berita tersebut sampai ke telinga Chen di Hong Kong. Fulong berusaha untuk menjelaskan kepada Chen bahwa kepolisian Jepang bersikap aneh tentang kasus kaburnya Yamamoto. Namun tetap saja, Fulong diomeli habis-habisan oleh Chen karena telah mengacaukan misi yang telah dipercayakan kepadanya. Chen kemudian menelpon salah seorang teman lamanya yang bernama Xiaosha untuk membantu Fulong dalam menjalankan misinya menemukan Yamamoto. Xiaosha adalah seorang mantan detektif kepolisian Hong Kong yang sudah bersahabat lama dengan Chen sejak mereka berdua baru saja merintis karirnya di kepolisian Hong Kong. Dia berhenti menjadi seorang detektif karena ingin membantu istrinya membuka sebuah rumah makan di Jepang. Xiaosha segera bergegas untuk menemui Fulong dan kemudian membawanya untuk tinggal bersama di rumahnya. Ketika mereka berdua sampai di rumah, Xiaosha mendapati rumah makan istrinya dipenuhi oleh yakuza Jepang. Para yakuza mendatangi istrinya karena dia memiliki hutang judi yang belum dibayarkan kepada mereka. Tidak lama kemudian, rumah makan istrinya pun diobrak-abrik oleh para yakuza itu. Xiaosha berusaha untuk menengahi persoalan, namun para yakuza justru malah memukulinya. Melihat Xiaosha dipukuli oleh yakuza, Fulong segera menerjang masuk dan kemudian menantang para yakuza itu untuk berkelahi melawan dirinya. Satu persatu dari para yakuza Jepang mencicipi manis yang boge mentah dan kerasnya tendangan dari sang master bela diri yang satu ini. Meskipun badannya bulat dan buntal, namun gerakannya yang gesit dan lincah membuat para yakuza sama sekali tidak dapat menyentuh dirinya. Setelah berkelahi selama beberapa saat, perkelahian itu pun akhirnya berhenti setelah Fulong berhasil mengurung para yakuza itu di dalam rumah makan milik istri Xiaosha. Tidak lama kemudian, polisi Jepang segera berdatangan dan Xiaosha segera menyuruh Fulong untuk menghindar dari tempat kejadian perkara. Xiaosha menyuruh Fulong melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana para polisi Jepang melepaskan begitu saja para yakuza yang telah mengobrak-abrik rumah makan milik istrinya. Sementara itu di tempat lain, Yamamoto yang berhasil melarikan diri ternyata telah ditangkap oleh para yakuza Jepang. Ternyata penyebabnya adalah, pada suatu hari, ketika Yamamoto sedang melakukan syuting film porno, tanpa sengaja dia telah merekam para yakuza yang sedang memindahkan narkobanya. Para yakuza itu kemudian menyiksanya dan memukulinya habis-habisan. Namun Yamamoto tetap saja bersikap seolah dia tidak tahu apa-apa tentang hasil rekaman yang mereka pertanyakan. Pada keesokan harinya, Yamamoto ditemukan tewas di sebuah dermaga kapal di tepi sungai. Fulong yang mendengar berita tersebut segera bergegas menuju ke tempat kejadian perkara. Setelah mengamati mayat Yamamoto, Fulong segera menyadari bahwa ini adalah sebuah kasus pembunuhan. Dia kemudian meminta Inspektur Endo untuk membuka sebuah penyelidikan. Namun Inspektur Endo tampak mengabaikan Fulong dan bersikeras bahwa Yamamoto tewas karena overdosis penggunaan narkoba. Dia bahkan menyuruh Fulong untuk jangan mencampuri urusan kepolisian Jepang dan pulang saja sana ke Hong Kong. Merasa tidak puas dengan keputusan Inspektur Endo, Fulong kemudian memutuskan untuk melakukan penyelidikan mandiri. Dia meminta tolong kepada Xiaosha untuk turut membantunya dalam menjalankan investigasi tersebut. Mereka berdua kemudian menyelinap masuk ke dalam apartemen Yamamoto. Dan setelah mencari ke sana kemari, Fulong akhirnya menemukan sebuah handphone yang disembunyikan oleh Yamamoto di dalam sebuah karung beras. Karena handphone tersebut tidak menyala, Xiaosha kemudian menyuruh keponakannya untuk memperbaiki handphone tersebut. Setelah diperbaiki, Fulong dan Xiaosha menemukan sebuah foto yang mengarahkan penyelidikan mereka pada sebuah tempat penampungan ikan. Tempat tersebut dimiliki oleh seorang penguasa yakuza yang bernama Okinawa. Ketika Fulong dan Xiaosha sampai di sana, mereka mendapati Chloe, tunangan Fulong, sedang diundang oleh Okinawa untuk memeriahkan sebuah acara pelelangan ikan tuna. Karena harus berfokus pada misinya, Fulong dan Xiaosha kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan penyelidikan mereka. Setelah mengendap ke sana kemari, tanpa sengaja Xiaosha menemukan sebuah paket narkoba yang disembunyikan di dalam perut ikan tuna. Ternyata tempat penampungan ikan ini hanyalah sebuah kedok yang digunakan oleh para yakuza untuk menyelundupkan narkoba keluar dari Jepang. Xiaosha segera berlari sambil membawa barang bukti tersebut untuk ditunjukkan kepada Fulong.
Namun aksinya yang terlalu gopo ini segera menarik perhatian para Yakuza, yang seketika itu juga langsung beramai-ramai mengeroyokinya. Fulong yang melihat Xiaosa dipukuli beramai-ramai, segera menerjang masuk dan seketika langsung terlibat perkelahian dengan para Yakuza. Setelah berkelahi selama beberapa lama, Fulong menyadari bahwa tidak mungkin bisa menang melawan para Yakuza yang terus berdatangan seolah tidak ada habisnya. Dia dan Xiaosa kemudian mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil forklift. Keributan dan perkelahian tersebut menimbulkan kekacauan pada acara pelelangan tuna yang sedang berlangsung. Chloe yang melihat Fulong membuat keributan pada acaranya itu, kemudian segera menghampiri Fulong. Fulong berusaha menjelaskan kepada Chloe bahwa mereka semua adalah Yakuza. Namun Chloe yang merasa sangat malu dan kecewa karena Fulong telah merusak acaranya, kemudian mengutarakan rasa kecewanya dan menyuruh Fulong untuk pergi dari sana. Tidak lama setelah itu, polisi segera berdatangan dan kemudian membawa Fulong pergi dengan menggunakan mobil polisi. Pada malam harinya, Fulong menelepon Chloe dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Meskipun Fulong sudah terlalu sering mengecewakan Chloe, namun Chloe selalu saja bisa untuk memaafkan dirinya. Fulong kemudian meminta maaf kepada Chloe. Dia berjanji kepada Chloe, sepulangnya ke Hong Kong nanti, dia akan segera mengundurkan diri dari kepolisian. Dia meminta sebuah kesempatan kepada Chloe, supaya mereka berdua bisa kembali memulai hubungan mereka dari awal lagi. Singkat cerita, Chloe memaafkan Fulong, dan mereka berdua pun kembali berbaikan. Sementara itu, Xiaosa yang masih belum puas dengan hasil penyelidikannya, kemudian memeriksa kembali isi dari handphone yang mereka temukan di apartemen Yamamoto. Ternyata di dalam handphone tersebut, terdapat bukti rekaman Okinawa yang sedang memerintahkan anak buahnya untuk menyelundupkan narkoba. Dan bukti rekaman tersebut bisa digunakan untuk memenjarakan Okinawa beserta semua antek-anteknya. Namun pada saat yang bersamaan, ternyata Okinawa telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk membunuh Xiaosa dan Fulong. Para Yakuza kemudian beramai-ramai mendatangi rumah Xiaosa untuk menghabisinya. Di tengah gempuran para Yakuza, Xiaosa berusaha untuk melawan demi untuk melindungi istrinya. Dia bertarung habis-habisan dan akhirnya babak belur dihajar oleh para Yakuza. Namun untung saja muncul Fulong, dan pertarungan sengit pun kembali terjadi. Fulong, yang sudah merasa sangat geram dengan kelakuan para Yakuza, kemudian tidak lagi memberi ampun. Mereka berusaha mati-matian untuk membunuh Fulong. Namun semua anak buah Okinawa justru tumbang satu persatu dihajar oleh Fulong. Tidak lama kemudian, Fulong menerima sebuah panggilan dari Okinawa. Dia mengancam bahwa dia akan membunuh Chloe apabila Fulong tidak segera menemuinya di sebuah restoran di puncak menara Tokyo. Mendengar nyawa pujaan hatinya terancam, Fulong segera berlari menuju menara Tokyo yang letaknya tidak begitu jauh dari rumah Xiaosa. Setibanya di sana, dia mendapati bahwa ternyata tempat tersebut telah dibajak oleh Okinawa. Melihat wajah Chloe dipenuhi dengan bekas lebam, Fulong segera berjalan ke arah Okinawa dan berniat untuk menghajarnya. Namun Okinawa segera mengeluarkan sebuah pistol dan lalu menembak Fulong. Chloe yang melihat Fulong tertembak, segera berlari menghampiri Fulong dan langsung menangis sembari memeluknya. Namun untung saja peluru yang ditembakkan oleh Okinawa ternyata meleset dan hanya menyerempet perut buncitnya itu. Melihat Fulong belum juga tewas, Okinawa segera berjalan menghampiri Fulong dan berniat untuk menghabisinya. Dan ternyata itulah yang ditunggu-tunggu oleh Fulong. Fulong segera mengeluarkan tendangan mautnya dan langsung membuat Okinawa terlempar mundur. Anak buah Okinawa yang melihat bosnya terhempas oleh tendangan maut Fulong segera maju untuk mengeroyokinya. Namun Fulong berhasil meraih pistol yang dijatuhkan oleh Okinawa dan kemudian menggunakannya untuk melumpuhkan mereka. Melihat semua anak buahnya pada modar dibuatkan Fulong, Okinawa seolah kebakaran jenggot dan segera menyerang Fulong dengan membabi buta. Pertarungan sengit pun kembali tak terelakkan. Di saat yang bersamaan, tampak sebuah helikopter terbang mengitari menara Tokyo sambil meneriakkan melalui pengeras suara, memerintahkan Okinawa untuk berhenti dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Di dalam helikopter tersebut, terdapat Maggie dan Chen yang terbang langsung dari Hong Kong setelah melihat bukti rekaman yang ternyata telah diunggah oleh Fulong ke sosial media. Okinawa yang menyadari bahwa dirinya kini sudah tidak dapat lolos lagi, menjadi semakin berapi-api mencoba untuk membunuh Fulong. Mereka berdua bertarung habis-habisan hingga sampai di puncak menara Tokyo. Chloe berusaha untuk membantu Fulong dengan melemparkan sebuah double stick kepadanya. Dan tamatlah saudari Wyatt Okinawa. Mendapatkan senjata andalannya, Fulong pun tidak lagi memberi ampun kepada Okinawa. Okinawa dibuat tidak berkutik menerima serangan bertubi-tubi dari Fulong. Dan akhirnya dia pun tumbang dan roboh di tangan Fulong.
Setelah mengalahkan Okinawa, Fulong dan Chloe sempat menikmati sejenak indahnya romantika dari atas menara Tokyo. Namun Chen segera melemparkan sebuah tangga darurat dan kemudian menyuruh mereka berdua untuk segera pergi sebelum kepolisian Jepang tiba dan menangkap mereka. Fulong dan Chloe kemudian naik ke tangga darurat, sementara helikopter membawa mereka berdua pergi meninggalkan Jepang. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, alur cerita dari sebuah film Donnie Yen yang berjudul Enter the Fat Dragon. Terdapat banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik dari film yang satu ini. Salah satunya adalah, dalam dunia ini selain garis lurus, terdapat kurva, lingkaran, segitiga, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Sama seperti dalam hidup, terdapat banyak sekali cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena jika kita belajar untuk memaafkan dan saling menghormati, tidak peduli gemuk atau kurus, apalah bedanya. Sama seperti prinsip sebuah air, tidak peduli apapun bentuk wadahmu, air bisa mengisi semua bentuk wadahmu itu. Kutipan ini diucapkan oleh Fulong, yang memiliki berat badan 113,4 kg. Akhir kata sobat, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa dijaga kesehatan di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.